Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K Mansewa, jadi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara dalam satu video. Dan ini untuk formasi guru dan juga umum, jadi bukan guru aja, namun P3K teknis umum ya teman-teman, baik khusus juga bisa menonton pembahasan kali ini karena ini untuk umum. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2023. Dan bagi yang udah subscribe, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, dan semoga teman-teman bisa dipermudah nanti dalam tes. Jadi satu kali tes langsung lulus mendapatkan formasi menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Kita bahas soal yang pertama. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru saja tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Mengambil keputusan setelah memikirkan secara matang dan tidak terburu-buru. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Nah, di sini opsinya aku bikin 4 ya teman-teman, agar sesuai dengan tes P3K tahun 2023 ini untuk soal yang manajerial dan juga wawancara seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang udah terbiasa menggunakan 5 opsi justru akan mempermudah karena udah terbiasa dengan banyak opsi. Jika dihadapkan pada opsi yang sedikit akan lebih mudah seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini masalahnya apa sih? Jadi kan unit Anda itu dihadapkan pada situasi yang rumit seperti itu, namun pimpinan unitnya lagi nggak ada, masih 4 jam lagi baru tiba di kantor dan keputusan itu harus segera. Nah, ini pasti masuk kepada yang pengambilan keputusan ya teman-teman. Seperti itu, untuk kondisi yang sudah rumit, tentu untuk opsi yang A, tetap menunggu pimpinan unit untuk datang, ini tidak tepat karena kan masih 4 jam lagi. Sedangkan keputusan itu dibutuhkan segera, maka opsi A ini tidak benar ya teman-teman. Opsi yang B, mengambil keputusan setelah memikirkan secara matang dan tidak terburu-buru. Nah, di sini betul ya teman-teman, kita harus mengambil keputusan. Jadi tidak menunggu pimpinan, tidak berlama-lama, kita harus mengambil keputusan. Namun yang kurang sesuai dengan konteks soal sebenarnya pada kalimat ini. Jadi memikirkan secara matang boleh, namun tidak terburu-buru di sini berarti kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun di situ dijelaskan di ilustrasi soal bahwa dibutuhkan segera. Jadi sejauh ini opsi B ini memang betul namun tidak sempurna. Opsi yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya, seperti itu. Nah, opsi C ini kurang sesuai dengan konteks soal karena kita harus mengambil keputusan segera karena kan kita anggota ya teman-teman. Kita juga bertanggung jawab terhadap unit tersebut walaupun pimpinan sedang tidak ada. Maka jika dihadapkan pada kondisi rumit, kita harus bisa mengambil keputusan. Nah, jika dibandingkan dengan opsi D ini, opsi D tampak lebih sempurna. Jadi tetap akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Jadi ini tujuannya teman-teman. Sudah sesuai dengan konteks soal. Sejauh ini opsi D ini adalah yang paling baik di antara opsi yang lainnya. Soal nomor 2, ada tawaran beasiswa belajar ke luar negeri di tempat saya bekerja. Sikap saya, A, melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya. B, mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. C, jika itu bukan bidang saya lebih baik menolaknya. D, mendaftar dan mempersiapkan diri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Walaupun di dunia nyata mungkin ya teman-teman, opsi A ini kita lakukan pasti. Jadi kan sebelum ada tawaran, sebelum kita menerima, jika ada tawaran beasiswa seperti itu, apalagi ke luar negeri kan tidak mudah, tidak segampang itu kita menerima. Kita jelas melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya. Namun untuk soal manajerial dan juga wawancara P3K tidak seperti itu ya teman-teman. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang semangat berprestasi, mau berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun pada kenyataannya itu tidak mungkin. Pasti kan kita mikir-mikir dulu konsekuensinya apa, lebih banyak keuntungannya atau kerugiannya, seperti itu ya teman-teman. Bertanya kepada keluarga itu kan proses
prosedur yang harus kita jalani di dalam dunia nyata. Namun untuk soal manajerial dan juga wawancara itu tidak. Jadi kita harus benar-benar menjadi pribadi yang seperti malaikat istilahnya ya teman-teman kalau mengartikannya di sini. Jadi berprestasi, mau berkorban, mau belajar, mau ini ya teman-teman, berkorban demi pekerjaan seperti itu, demi karir, walaupun taruhannya keluarga seperti itu untuk soal dalam tes P3K. Nah, untuk soal nomor 2 ini jadi opsi A itu belum tepat untuk dipilih. Jadi kita masih melihat syarat dan prasyarat, jadi masih berpikir lama seperti itu. Opsi yang B mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. Nah, sejauh ini jika bandingannya opsi yang A, opsi yang B ini bagus. Kita mendaftarkan diri berarti kan kita menerima, mau belajar, mau menjadi pribadi yang lebih baik, semangat berprestasi, dan lain sebagainya sesuai dengan indikatornya. Opsi yang C, jika itu bukan bidang saya lebih baik menolak. Nah, kalau opsi menolak ini pasti tidak benar. Opsi yang D, mendaftar dan mempersiapkan diri. Nah, di sini lebih masuk kepada konteks soal. Jadi tidak hanya mendaftar saja, namun kita juga harus segera mempersiapkan diri agar kita bisa melaksanakan tugas dengan baik nantinya, yaitu mendapatkan beasiswa dan bertanggung jawab terhadap beasiswa yang udah kita terima seperti itu. Jadi opsi yang paling baik di sini adalah opsi yang D, walaupun hanya terlihat singkat ya teman-teman. Soal nomor 3, jika Anda sedang memiliki banyak pekerjaan dan atasan Anda memberi pekerjaan yang baru lagi kepada Anda, padahal pekerjaan sebelumnya belum Anda selesaikan, maka Anda akan A. menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai, B. menerima dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya, C. memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain, D. menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. Nah, di sini mirip-mirip dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau kita diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan, diberikan challenge atau tantangan ya teman-teman, kita harus terima. Jadi jangan ditolak. Jadi opsi yang ada kata menolaknya ini kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, opsi yang C di sini memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain. Berarti kan masih menolak. Nah, di antara A dan B, mana sih yang baik? A menerima dengan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Nah, sebenarnya juga tidak harus dilakukan, namun nggak apa-apa juga. Ini masuk kepada komunikasi dalam kerja. Jadi kita terbuka bahwa pekerjaan kita sebelumnya itu belum selesai, tapi kita tetap akan menerima pekerjaan tersebut. Jadi biar tahu aja, oh berarti harus mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu, harus menyelesaikannya. Jadi wajar saja kalau misalnya membutuhkan waktu sedikit lebih lama, misalnya seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Nah, opsi yang B menerima dan meminta rekan Anda untuk menyelesaikannya. Ini yang kurang tepat ya teman-teman. Walaupun kita menerimanya, namun kita meminta rekan kerja kita untuk menyelesaikan. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 4 adalah soal sosiokultural. Anda memberikan kesempatan rekan baru untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi memberikan kesempatan rekan baru, walaupun rekan baru, kita masih memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang masalah perusahaan. Jadi berhak memberikan pendapatnya ya teman-teman, orang baru, orang lama, orang yang bekerja di unit baru atau orang yang bekerja di unit tersebut sudah lama, itu sama-sama diberikan kesempatan. Nah, ini bagus sekali. Jadi tidak ada yang negatif dalam ilustrasi soal ini. Jadi kita pilih saja sangat setuju. Soal nomor 5, Anda tetap berkepala dingin dan memilih sabar ketika ada yang menurut Anda mencuri sarana prasarana kantor. Jadi, apakah jawabannya sangat setuju atau sangat tidak setuju? Nah, kita perhatikan dan fokus ya teman-teman. Jadi, tetap berkepala dingin dan memilih sabar. Nah, ini bagus ya teman-teman. Ketika ada yang menuduh mencuri sarana prasarana kantor. Jadi walaupun ada yang jahat kepada kita, padahal kita tidak melakukannya, kita tidak mencuri sarana prasarana tersebut, kita dituduh, namun kita tetap berkepala dingin dan memilih sabar. Nah, berkepala dingin dan memilih sabar ini belum tentu bersikap diam ya teman-teman. Nanti ada yang protes, berarti kan dia diam saja ketika ada orang yang menuduh. Seharusnya akan menjelaskan bahwa kita tidak mencurinya, seperti itu. Nah, di sini
sikap kita yang hanya berkepala dingin dan memilih sabar, bukan berarti memilih diam dan tidak berkomentar ya teman-teman. Tentu kalau kita tidak mencuri maka kita harus menjelaskannya, namun dengan tetap berkepala dingin dan sabar. Jadi di sini sebenarnya maknanya positif sekali. Kita jawab saja sangat setuju. Soal nomor 6 ini masuk kepada soal wawancara. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk bekerja secara maksimal dan penuh dedikasi. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Nah, di sini kalau opsi yang A hanya membicarakan berkenaan dengan hak seorang ASN ya teman-teman. Kalau B, C, dan D di sini lebih kepada kewajiban seorang ASN, jadi memiliki integritas dan moral yang tinggi, bisa mengkoordinir sesama P3K untuk bekerja maksimal dan penuh dedikasi. Ini bagus sekali. Namun yang paling tepat di sini adalah opsi yang D. Jadi, ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Lebih tepatnya yang diujikan di tes P3K ya teman-teman. Jadi, ASN P3K itu harus memiliki kompetensi yang baik dalam manajerial, teknis utamanya ya teman-teman sesuai dengan bidang masing-masing, dan sosiokultural seperti itu. Jadi, opsi D ini adalah opsi yang sempurna berkenaan dengan profesionalisme ASN P3K. Soal nomor 7, apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi saya. D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Nah, jika ditanyakan seperti ini ya teman-teman, jadi kita harus menjadi pribadi yang mantap menjawab bahwa kita siap melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal seperti itu. Jadi tidak usah menyebutkan berkenaan dengan penghasilan, lalu juga tidak usah menyebutkan nanti ada rekan kerja yang akan membantu saya, walaupun di sini dikatakan bahwa teman-teman akan memiliki kemampuan kompetensi sosiokultural yang baik, namun kita selalu mengandalkan rekan kerja itu juga tidak baik. Bagaimana sih usaha dari diri kita terlebih dahulu ya teman-teman. Opsi yang C hanya akan menerima tanggung jawab yang sesuai dengan job desk aja. Jadi jika diberikan tugas lain misalnya sudah tidak akan menerima. Jadi misal seperti kondisi di lapangan ya teman-teman, Anda yang bukan bidangnya tidak sesuai ijazah, namun ketika diangkat menjadi ASN P3K harus mengajar mata pelajaran misalnya untuk guru yang bukan sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita harus tetap bisa menerima dan jangan menolak. Itu lebih baik ya teman-teman, seperti itu jawaban yang diinginkan. Jadi di sini yang paling bagus itu adalah opsi yang D. Jadi saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar apapun yang akan diberikan nanti. Soal nomor 8, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saya. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Nah, di sini ya teman-teman, kalau opsi yang A kita perhatikan walaupun ada kata akan bekerja secara maksimal, namun hanya sampai kontrak habis aja. Jadi kan walaupun P3K ini sistemnya kontrak ya teman-teman, namun kan bisa diperpanjang dan bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi kalau kita memilih opsi yang A, maka anggaplah kita mencintai instansi ada masanya seperti itu. Jadi kita harus memilih opsi yang benar-benar kita berhati malaikat ya teman-teman. Walaupun masuk akal saja jika opsi A ini dipilih. Opsi yang B, saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Nah, ini lebih baik ya teman-teman. Ada kata jangka panjang, kita akan berkontribusi. Berarti kan kalau jangka panjang sepanjang apapun kita akan tetap berdedikasi dan berkontribusi seperti itu pada instansi ini. Nah, ini lebih baik daripada opsi yang A. Opsi yang C, nah di sini kan hanya ingin memenuhi kontrak kerja, berarti mirip dengan opsi yang A.
Opsi yang D ini juga baik sebenarnya, menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan instansi. Namun kita tidak hanya menunggu bola aja, namun kita harus tetap bersemangat untuk bekerja secara maksimal kepada instansi ya teman-teman. Jadi yang paling bagus di sini adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara berkelompok? A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa bekerja dalam kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa bekerja individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. D. Saya dapat bekerja individu karena saya yakin dengan kemampuan saya. Nah, di sini kalau ditanyakan ya teman-teman, lebih senang bekerja sendirian atau secara berkelompok. Kalau ada opsi yang menyatakan dua-duanya, kita pilih dua-duanya karena menandakan bahwa kita bisa bekerja dalam segala macam situasi dan kondisi, baik secara kelompok maupun individu. Karena kan pekerjaan tidak selalu sendiri, pekerjaan juga tidak selalu berkelompok seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A ini hanya terbiasa bekerja kelompok saja, apalagi dengan orang yang sudah dikenal dengan baik. Jadi opsi A ini kurang tepat. Opsi yang B, terbiasa bekerja dalam kelompok dalam menghadapi pekerjaan yang berat. Berarti kalau misalnya pekerjaan berat dan harus dikerjakan secara individu, maka Anda sudah tidak mampu. Ini tidak benar ya teman-teman. Opsi yang C ini lebih baik. Jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, bisa bekerja secara individu maupun juga kelompok dalam berbagai situasi dan kondisi. Ini tepat sekali ya teman-teman. Opsi yang D ini, saya dapat bekerja individu karena yakin pada kemampuan saya. Berarti terlalu pede ya teman-teman, dan juga mungkin tidak akan baik jika bekerja secara kelompok. Jadi opsi yang paling bagus di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 10 adalah soal terakhir dalam videoku kali ini. Anda adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang bapak yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakitinya. Sikap Anda adalah A. Menenangkan bapak itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. B. Menenangkan bapak tersebut sampai emosi mereda. C. Memarahi bapak tersebut karena telah bersikap tidak sopan. D. Menenangkan ibu tersebut dan mengucapkan apa yang telah dikatakan menyakiti teman Anda. Nah, di sini kurang tepat ya teman-teman. Konteksnya adalah bapak, di sini ibu. Jadi opsi D ini pasti tidak mungkin. Lalu opsi yang C juga, kita jangan memarahi bapak tersebut ya teman-teman, walaupun sikapnya tidak sopan terhadap teman Anda di sini. Jadi memarahi itu kurang bijaksana. Opsi yang B, menenangkan bapak tersebut sampai emosi mereda. Nah, ini baik untuk dilakukan ya teman-teman. Di sini kita sebagai seorang pelayan publik, walaupun bapak-bapak tersebut telah marah-marah dan tidak sopan ya teman-teman terhadap teman Anda, ini sudah menjadi resiko Anda sebagai pelayan publik dan juga resiko teman Anda. Maka di sini kita harus menenangkan bapak tersebut ya teman-teman. Dibandingkan opsi yang A, menenangkan bapak itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. Nah, opsi A ini lebih jelas ya teman-teman. Jadi setelah emosinya mereda, kita mau mengarahkannya kemana seperti itu. Jadi kita mengarahkan ke bagian pelayanan, ini bagus. Jadi opsi A di sini adalah jawabannya. Nah, sampai di situ ya teman-teman. Seperti biasa di akhir ada kuis. Jika Anda sudah tidak memiliki pekerjaan apapun di kantor, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan yang harus dikerjakan besok. B. Bersemangat dengan meminta pekerjaan kepada atasan Anda. C. Menawarkan diri kepada rekan kerja Anda yang mungkin sedang kerepotan. D. Menikmati keadaan kantor saja sebelum Anda kembali sibuk. Nah, silakan teman-teman berkontribusi menjawab di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga aku ingin mengetahui apakah teman-teman di sini memiliki cerita yang sangat inspiratif berkenaan dengan pengalaman mengikuti tes P3K sebelumnya maupun tahun ini? Silakan berbagi di kolom komentar. Nah, sampai di sini terima kasih sudah menonton pembahasan dari aku. Terima kasih sudah like and comment, subscribe juga. Jangan lupa untuk selalu menunggu pembahasan video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.